Amerika Serikat sering mengajarkan dunia tentang hukum, tentang ketertiban, dan tentang bagaimana sebuah negara seharusnya melindungi rakyatnya. Tapi di Philadelphia, hukum itu seperti dilupakan. Di kawasan Kensington, ratusan orang menyuntik narkoba secara terbuka, di trotoar, di halte, bahkan di depan kamera turis yang lewat. Tidak ada rasa takut, tidak ada polisi yang melarang, seolah-olah narkoba sudah dilegalkan. Dan faktanya memang begitulah kenyataannya. Pemerintah Amerika tidak benar-benar melarang, mereka justru menyediakan jarum suntik steril, obat penawar overdosis, bahkan wound care kits untuk merawat luka akibat narkoba, semua dengan dalih harm reduction. Dengan kata lain, bukan menghentikan orang memakai narkoba, tapi memastikan mereka bisa terus memakainya tanpa mati terlalu cepat. Ironisnya, inilah wajah negara adidaya yang menghabiskan triliunan dolar untuk perang di luar negeri. Negara yang mengklaim dirinya sebagai teladan demokrasi. Tapi di jantung kotanya sendiri, manusia berubah menjadi zombie dan pemerintah hanya berdiri menonton. Philadelphia seharusnya menjadi simbol kejayaan Amerika. Kota ini dikenal sebagai tempat lahirnya kemerdekaan. Di sini, pada tahun 1776, para pendiri bangsa menandatangani deklarasi kemerdekaan. Liberty Bell yang ikonik masih berdiri sebagai simbol kebebasan. Namun lebih dari 2 abad kemudian, kebebasan itu berubah menjadi ironi. Di distrik Kensington, hanya beberapa kilometer dari pusat kota, orang-orang tidak merdeka dari narkoba. Mereka merdeka untuk menghancurkan tubuh sendiri di depan umum tanpa ada yang mencegah. Jalan-jalan di Kensington penuh dengan jarum bekas, kantong plastik, dan tubuh manusia yang roboh karena overdosis. Di bawah jembatan, orang tidur beralaskan kardus sambil masih menggenggam jarum suntik. Di trotoar, pecandu berdiri membungkuk dengan posisi mustahil, kepala terkulai, tangan menggantung. Bagi yang pertama kali melihatnya, pemandangan ini seperti adegan film horor. Tidak heran, kawasan ini dijuluki banyak orang sebagai Zombie Avenue. Untuk memahami mengapa hal ini bisa terjadi, kita harus melihat sejarah krisis opioid di Amerika. Pada akhir 1990-an, perusahaan farmasi besar seperti Purdue Pharma memasarkan obat penghilang rasa sakit berbasis opioid. Dengan janji aman tidak menimbulkan kecanduan, dokter percaya, pasien menerima resep, dan jutaan orang mulai bergantung pada obat-obat ini. Tapi janji itu bohong, opioid resep sangat adiktif. Pasien yang kecanduan ketika tidak bisa lagi menebus obat di apotik beralih ke heroin yang lebih murah. Inilah awal dari gelombang kedua. Lalu datang gelombang ketiga, fentanyl, sebuah opioid sintetis yang 50 kali lebih kuat daripada heroin. Murah untuk diproduksi, mudah dicampurkan ke obat lain, dan mematikan. Fentanyl dengan cepat membanjiri pasar narkoba Amerika, termasuk Philadelphia. Kawasan Kensington menjadi pusat distribusi fentanyl di pantai timur. Pecandu dari luar kota berdatangan karena tahu di sini narkoba tersedia setiap saat. Namun ada satu hal yang membuat Philadelphia berbeda dari kota lain. Hampir semua fentanyl di sini tercampur dengan xylazine. Xylazine adalah obat penenang hewan. Biasanya dipakai dokter hewan untuk menenangkan kuda atau sapi. Obat ini tidak pernah disetujui untuk manusia. Efeknya bisa menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, dan menekan pernapasan. Mengapa dicampurkan ke fentanyl? Karena fentanyl bekerja cepat tapi efeknya singkat.
Dengan tambahan xylazine, efeknya bertambah lebih lama. Bagi pengedar, ini menguntungkan. Bagi pengguna, ini seperti bonus. Tapi pada kenyataannya, inilah awal dari mimpi buruk. Pada tahun 2010, hanya sekitar 2% sampel narkoba di Philadelphia yang mengandung xylazine. Pada tahun 2001, lebih dari 90% fentanyl di kota ini tercampur xylazine. Artinya, hampir mustahil menemukan narkoba jalanan di Philadelphia yang bebas dari zat ini. Inilah yang membuat orang-orang di Kensington benar-benar terlihat seperti zombie. Xylazine menyebabkan penyempitan pembuluh darah, sehingga aliran darah ke kulit berkurang, kulit dan jaringan mulai mati. Proses ini disebut nekrosis. Luka akibat xylazine bisa muncul di mana saja, tidak hanya di lokasi suntikan. Lengan, kaki, bahkan punggung bisa membusuk, kulit menghitam, terbuka, dan mengeluarkan nanah. Karena pengguna hidup di jalanan, luka jarang dirawat, infeksi berkembang cepat, bau busuk menyengat udara. Dalam kasus ekstrim, belatung muncul di luka yang terbuka. Banyak yang akhirnya diamputasi, sebagian meninggal karena sepsis, tubuh mereka benar-benar membusuk selagi masih hidup. Bagi orang yang melihatnya, sulit membedakan antara manusia sakit dengan zombie fiksi. Data resmi menunjukkan pada tahun 2022 ada lebih dari 1.400 kematian akibat overdosis di Philadelphia. Itu berarti hampir 4 orang meninggal setiap hari. Hampir semuanya melibatkan fentanyl dan mayoritas sudah tercampur xylazine. Pada tahun 2023, jumlahnya sedikit menurun, sekitar 1.315 kematian, tapi itu tetap angka yang mengerikan. Krisis ini tidak terbatas di Philadelphia. DEI melaporkan xylazine kini ditemukan di 48 dari 50 negara bagian. Apa yang terjadi di Kensington hari ini bisa menyebar dengan mudah ke kota lain. Pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa orang-orang ini rela menghancurkan tubuh sendiri dengan narkoba yang jelas-jelas mematikan? Jawabannya tidak sesederhana mereka ingin mabuk. Banyak dari mereka adalah korban sistem, sebagian besar dari keluarga miskin, hidup dalam kekerasan, atau menderita depresi yang tidak pernah ditangani. Bagi sebagian orang, suntikan pertama terjadi di rumah sakit, bukan di jalanan. Mereka diberi resep opioid untuk mengatasi rasa sakit. Ketika resep dihentikan, tubuh sudah terlanjur kecanduan. Satu-satunya jalan adalah membeli di jalanan. Ada juga yang lari dari trauma psikologis, perempuan korban kekerasan, anak muda yang tumbuh di lingkungan tanpa harapan. Bagi mereka, fentanyl menawarkan pelarian sesaat dari kenyataan yang pahit. Tetapi pelarian itu datang dengan harga yang mengerikan, ketergantungan yang brutal, tubuh yang perlahan membusuk, dan hidup yang berakhir di trotoar Kensington. Bagi warga lokal, Kensington sudah lama kehilangan wajah normalnya. Pecandu menggunakan narkoba di siang bolong, jarum suntik berserakan di trotoar, ambulan datang silih berganti. Bagi sebagian orang luar, kawasan ini menjadi tontonan. Mereka datang untuk merekam video, lalu mengunggahnya dengan judul Zombie Street. Fenomena ini dikenal dengan sebutan Trank Truism. Namun bagi penduduk asli, ini adalah neraka. Anak-anak tumbuh dengan pemandangan orang sakau di depan sekolah. Warga takut keluar rumah di malam hari. Banyak bisnis tutup karena pelanggan tidak berani datang. Di tengah kekacauan ini, muncul profesi baru yang disebut hiders. Mereka adalah orang yang dibayar untuk menyuntikkan narkoba ke pecandu lain yang sudah terlalu lemah. Praktek ini semakin meningkatkan resiko infeksi. Pertanyaan terbesar adalah, mengapa semua ini dibiarkan?
Jawabannya ada pada kebijakan harm reduction. Pemerintah percaya melarang total tidak akan menghentikan kecanduan, maka mereka memilih untuk menyediakan alat agar pengguna tetap hidup. Jarum steril dibagikan, naloxone tersedia gratis, wound care kit dibagikan untuk merawat luka akibat xylazine. Tapi di mata banyak orang, ini sama saja dengan melegalkan narkoba. Pecandu bisa memakai narkoba di depan umum tanpa takut ditangkap, dan kenyataan di lapangan memang seperti itu. Kensington terasa seperti zona bebas hukum. Negara yang menghabiskan miliaran dolar untuk perang di luar negeri justru gagal mencegah perang narkoba di halaman rumahnya sendiri.